البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, masih dalam bab al-muhafadzah 'alal a'mal. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang berbicara tentang ini, yaitu disyariatkannya untuk menjaga amalan-amalan. Faminha haditsu Aisyah, di antaranya adalah hadis Aisyah, wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaih. Agama yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah yaitu agama yang pemiliknya itu terus-menerus melakukannya. Ad-din maksudnya adalah al-amal. Karena dana yadinu artinya adalah ta'abbada, yaitu beribadah. Berarti yang dimaksudkan di sini adalah apa? Amalan ibadah. Amalan ibadah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah suatu amalan yang pelakunya itu mampu melakukannya dengan istiqamah, terus-menerus. Bukan yang paling banyak kemudian setelah itu terputus, bukan demikian. Apakah nanti disebutkan? Sepertinya disebutkan dalam hadis yang kita ingin. Iya, nanti ada hadis itu, jadi tak perlu kita sebutkan di sini. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam Al-Mufhim, bahwasanya orang yang dia itu beribadah langsung banyak kemudian dia putus sekian hari, maka ini adabnya kurang kepada Allah Ta'ala. Yang lebih baik adalah yang rajin mengunjungi Allah Ta'ala, walaupun dengan amalan-amalan yang sederhana yang dia mampu, tetapi dia rajin mendekat. Berbeda dengan apa? Orang yang langsung datang membawa banyak-banyak, setelah itu sekian lama tidak mau datang di waktu yang disyariatkan untuk datang. Karena ini menunjukkan jafa'ul qalb, hatinya itu kaku dan keras kepada Allah Ta'ala. Ini tidak layak. Tapi kita kerjakan apa yang kita mampu, tetapi rutin setiap hari kita lakukan itu. Itu lebih dicintai oleh Rasulullah. Dan pasti sesuatu yang dicintai Rasulullah, kenapa? Karena itu adalah dicintai oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin Rasulullah itu sengaja menyelisihi Rabb-nya. Baik. Dan kata beliau di sini, waqad sabaqa fil babi qablah, dan telah terdahulu dalam bab yang sebelumnya. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama di sini. Pertama yang dikasih number di sini. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hisbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu baina salatil fajri wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tertidur dari amalannya di malam hari, hizib, maksudnya adalah amalan yang rutin. Sebagian mengartikan hizib adalah wirid. Wirid tidak selalu zikir. Untuk bahasa di Indonesia wirid ya zikir-zikir itu. Dia lebih umum daripada zikir. Wirid itu artinya adalah sesuatu yang didatangkan, sesuatu yang datang. Boleh jadi berupa sholat, boleh jadi berupa puasa, boleh jadi berupa zikir, boleh jadi berupa qiraatul Quran. Itu semuanya istilahnya adalah wirid. Itu semua istilah adalah hizib, yaitu amalan yang rutin dia kerjakan. Tentunya yang dimaksud di sini bukan puasa, karena sekarang adalah yang minal lail. Barang siapa dia tertidur dari amalan rutinnya hizib, amalan rutinnya yang dia dari suatu malam, atau dari sedikit dari itu, menunjukkan tidak harus hizib dia. Misalkan apa? Dia setiap malamnya adalah sholat 11 rakaat, kemudian dia tertidur sehingga tidak sholat sama sekali. Ini masuk di situ. Dan juga masuk di dalamnya adalah apa? Dia sempat bangun dan sempat sholat hanya 3 rakaat. Itu juga bagian dari kandungan hadis ini. Bukan berarti hadis ini bicara tentang kalau kehilangan secara total. Tayyib. Faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhur. Kemudian dia membacanya di antara sholat fajar dan sholat zuhur. Maksudnya dia mengerjakannya kapan itu? Di waktu duha. Berarti apa? Boleh jadi berupa zikir, boleh jadi berupa qiraatul Quran, dan boleh jadi ini lebih umum dari itu, yaitu apa? Yaitu sholat. Kenapa? Karena sholat itu juga dibaca, diistilahkan dengan qiraah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Maksudnya adalah sholat.
Baik. Kenapa dinisbatkan kepada qiraah? Karena amalan yang dominan di dalam sholat adalah apa? Adalah qiraah. Lebih panjang secara umum daripada amalan-amalan yang lain. Baik. Maka telah dicatat untuk dia seakan-akan dia membacanya di malam hari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa tentang apa? Fadilatu amalil lail, keutamaan amal yang di malam hari. Walaupun seluruh amalan itu berpahala, tetapi amalan di malam hari memang apa? Memang lebih utama. Ketika apa? Terutama ketika manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan banyak orang yang menyelisihi ini dan mereka itu menjauh dari Allah. Terutama dalam keadaan ketika Allah Ta'ala itu sedang mendekat di muntasofil lail bahkan sampai di sepertiga malam yang terakhir itu yang terbaik. Maka ketika itulah amalan itu menjadi semakin bagus. Makanya Allah Ta'ala menggunakan lafaz apa itu? Qumil laila illa qalila. Berdirilah engkau di waktu malam kecuali sedikit. Menunjukkan memang amalan di malam hari itu keutamaannya sangat banyak. Karena kata para ulama, penjelasan yang tadi itu, banyak orang yang lalai, banyak orang yang tertidur dan sebagainya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu. Hadisnya siapa itu? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Bahwasanya ketika beliau masuk ke Madinah, beliau melihat Rasulullah SAW sedang berkhutbah, dan saya melihat wajah beliau adalah bukan wajah pendusta. Dan di antara nasihat beliau ketika itulah, ya ayuhan nas qumu al-laila wan nasu niyam. Tegakkanlah, berdirilah kalian di waktu malam ketika orang-orang tidur. Menunjukkan apa? Keutamaan qiyamul lail. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bih. Dan di sebagian malam hendaknya engkau melakukan tahajud, yaitu menjauh dari tidur. Hajada artinya adalah nama. Tahajud yaitu menjauh dari tidur. Ini menunjukkan keutamaan ibadah di waktu malam. Walaupun amalan yang lain juga diterima. Tapi makanya di sini Rasulullah mengkhususkan lafaz minal lail. Tayyib. Dan juga wa an syai'in minhu, atau sebagiannya. Jadi misalkan kita tertidur, padahal kebiasaan kita sholatnya adalah 5 rakaat misalkan. Kemudian kita tertidur dan kita sempat untuk hanya sholat 1 rakaat saja karena mungkin penat dan sebagainya. Apakah berarti kita tidak boleh melanjutkan? Boleh kita lanjutkan nanti di waktu duha, ditambah 4 rakaat lagi. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan untuk sebagai bentuk istiqamah dari amalan kita setiap harinya itu. Maka walaupun kita membayarnya adalah di waktu yang istilahnya tidak lebih utama daripada di waktu malam, tetapi Allah Ta'ala menilai dengan penilaian yang sama. Baik, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail. Dicatat untuk dia sebagaimana seakan-akan dia membacanya di malam hari itu. Dan nanti akan disebutkan praktek Rasulullah juga demikian di dalam hadis yang berikut-berikutnya nanti. Baik. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah si'atu rahmatillahi ta'ala wa fadlih, yaitu luasnya rahmat Allah dan karunia-Nya, yang mana Allah Ta'ala memaafkan hamba yang tertidur, tetapi dia berusaha untuk menjaga amalan-amalan dia itu. Bukan berarti setelah tertidur sudah dia putus asa dari rahmat Allah, ditinggalkan, sudah tinggalkan aja besok lagi. Enggak. Kalau kita menyusuli, Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang, dan dia akan mencatat amalan hamba tadi itu. Yang penting apa? Dia berusaha untuk menebusnya di waktu yang dia mungkin untuk melakukannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah, juga dalam hadis Anas di Sahih Muslim itu, Rasulullah mengatakan, man nama an sholatin ausaha anha fa kafaratuha, atau dalam lafaz yang lain fa waqtuha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur dari suatu sholat atau dia itu lupa dari sholat itu, maka waktunya atau kafarahnya adalah ketika dia mengingatnya. Tidak apa-apa walaupun waktunya telah lewat, tetapi Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Waktu kapanpun diterima asalkan kita ini punya udzur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi itu, dia ada udzur. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Maksudnya dia kena ganti juga. Tidak wajib, tetapi itu diutamakan untuk dia berusaha mengganti. Pada waktu duha. Ya, di waktu duha tadi. Kalau kebetulan dia ingatnya atau mampunya di waktu duha. Wallahu a'lam.